Allah manfa'na bih wa barik lana fi alhamdulillah rabbil alamin astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bil kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fid darain amin. Wa innama yarjahu sahibul karama al-khaliqa bidunihima inda al-amali jalihim bihaqiqatil karama wal manzila inda Allah ta'ala. Wa aidan li ghalabati hubbid dunya ala qulubihim li dhannihim anna sahibaha yahsulu lahu bihal jah wa tabdhulu lahu al-amwal wa lihada yakhruju ad-dajjal al-kadhdhab wa yadhhar bi anwa'il khawariq lil 'adat at-tawariq wa yuftatanu bihi kullu raghib fid dunya fasik wa 'anid dain marik wa la yaktar bihi kullu mu'min muhaqqiq sadiq. Fansah li nafsik wa anzur li dinik wa la taqtar bil muqtarrin min abna'i jinsik faqad kasuratid da'awi wa nataqa biha kullu lisan dawi wan naggat basir wa bisarairihim alim khabir. Akhir pembahasan kemarin di sebuah ungkapan dari Al-Ustadz Al-Junaid rahimahullah tentang ada orang-orang yang bisa terbang berjalan di atas air, akan tetapi yang mati kehausan alias tidak memiliki kemampuan terbang atau jalan di atas air, di sisi Allah lebih mulia, lebih istimewa, karena hitungan kemuliaan keistimewaan bukan di dalam kelebihan yang nampak seperti terbang atau jalan di atas air, tapi kemuliaan di sisi Allah itu tergantung dengan ketakwaan dan kuatnya keyakinan. Tidak pernah terlihat memiliki kelebihan jalan di atas air, terbang atau menghilang. Akan tetapi ketakwaannya, keyakinannya lebih kuat daripada yang memiliki kelebihan dan diketahui banyak orang. Nah, itulah timbangan atau tolak ukur yang benar, yang sesuai. Nah, karena itu terkadang kita ini meninggalkan yang tidak pernah terlihat memiliki karomah ke yang terlihat memiliki karomah, heboh gitu. Daun jadi duit,
bisa mengetahui ini, bisa mengetahui itu, heboh kita. Yang nggak pernah kita ketahui apapun darinya, insya Allah kita akan berpaling. Kita akan menghindarkan kemana? Ke yang heboh tadi ini. Wah, makanya kalau kita perhatikan, kalau ada orang punya kelebihan sesuatu, batu, wah rebutan, rame tempatnya. Nanti ada apa yang punya ini, rame tempatnya. Tapi ada orang yang istiqomah, ketakwaannya, ibadahnya, ya, keyakinannya, keimanannya kepada Allah luar biasa. Sepi. Nggak ada orang yang datang ke dia, nggak ada orang yang ini dan itu dan sebagainya. Tapi orang yang punya kelebihan, padahal timbangan untuk kita mengetahui kemuliaan, keistimewaan itu bukan dalam kelebihan yang nampak darinya, tapi sesuatu yang ada pada dirinya. Bukan kelebihan yang nampak, yang kelihatan, tapi yang ada pada dirinya. Dari ketakwaannya, dari keimanannya, dari keyakinannya. Nah ini yang perlu kita heboh, karena itu lebih berat, itu lebih susah daripada sesuatu yang keluar atau muncul. Tapi itulah yang menjadi penilaian orang awam. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwa hal tersebut karena kebodohan mereka. Karena kebodohan mereka dengan hakikatnya karamah dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menilai yang memiliki karamah lebih afdol. Lebih afdol daripada yang tidak memiliki karamah, padahal bukan dari situ nilainya. Lah alasan kedua, selain karena kebodohan mereka, karena besarnya cinta dunia di dalam hati mereka. Sehingga mereka mengira bahwa orang yang memiliki karamah, dia mendapatkan dengannya kedudukan. Dan lalu mengorbankan untuknya harta-harta. Ya pada umumnya orang itu kalau nggak bodoh ya karena cintanya dunia. Apalagi dari orang-orang seperti itu terkadang mereka bisa gampang dapat duit, atau mereka itu dengan mudah mengeluarkan duit untuknya. Enak wong kayak gini. Untuk dunianya lo ya. Untuk dunianya enak. Orang itu dengan mudah mengeluarkan duit, mengorbankan duit untuk orang ini. Kenapa? Karena keinginan duniawinya. Jadi kalau ada apa, kalau kita mendengarkan berita-berita atau kabar-kabar, cerita-cerita, kalau ada orang punya kelebihan, lihat banyak yang menyerbu, antara orang awam bodoh nggak tahu penilaiannya itu dengan apa. Yang kedua, karena cintanya dia kepada dunia. Cintanya dia kepada dunia, mengharap dari orang ini memudahkan segala sesuatunya, urusan dunianya, sehingga dia mengorbankan apa yang dia miliki daripada kasang dikasih mobil, mau apa dikasih. Sampai terkadang ada orang itu memberangkatkan, mau kemana? Umroh, berangkatkan. Mau kemana? Kasih. Diseneng nopo tujuannya yang ngasih. Karena ngelihat kelebihan yang dimiliki, bisa ini bisa itu, dia ingin dimudahkan urusan dunianya.
lewat orang ini. Jadi karena ketertarikan dengan dunianya, mendekati orang tersebut bukan karena kewaliannya, kemudian enggak, tujuan dunianya. Tujuan dunianya bahkan mengorbankan dunianya atau hartanya untuk orang tersebut. Tapi ibaratnya itu dolek undang mantu nih, dolek balasan lamarani. Jadi dia ngeluarkan ngelamar ibaratnya, tapi dia nyari balasan nih. Balasannya apa? Itu tadi. Nah, orang seperti itu punya kelebihan memang, kadang ngomongnya tepat itu dan sebagainya. Wah, ini semakin hebat, semakin menjadi. Ada, kita kenal beberapa orang sampai diberangkatkan ke Hadramut. Kenapa? Punya kelebihan itu tadi. Dibelani. Ada orang yang nyari ilmunya kenceng, tidak dibiayai sama dia nyari ke Hadramut. Tapi ada yang gini-gini ini dibiayai dengan Hadramut. Subhanallah. Tapi itu tadi bukan untuk dunia, bukan untuk wah karena kagum, karena merasa, enggak. Tujuannya itu nyari itu tadi. Jadi karena dua hal. Yang pertama karena bodohan, yang kedua karena cinta dunia, sehingga mereka menilai lewat karomah, kelebihan yang nampak. Nah karena itu kalau kita perhatikan Dajjal itu, Dajjal keluarnya kapan? Akhir zaman kan? Keluarnya di akhir zaman. Kenapa banyak di akhir zaman itu kebodohan dan dikuasai oleh cinta dunia? Keluarnya Dajjal gimana? Keluarnya Dajjal itu atraksi, menampakkan segala sesuatu yang di luar nalar. Orang mati bisa dihidupkan, tidak kurang hebat. Dari degan isinya susu, mizon bisa jadi bensin, tidak kurang hebat ini, mati dihidupkan. Pohon biji ditanam langsung tumbuh dan berbuah, tidak kurang hebat. Lah orang-orang di akhir-akhir zaman ini percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Percaya di sesuatu yang di luar nalar, dan itu menjadi ukuran hebat nih, masya Allah ini itu dan yang lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis itu, Rasulullah itu pernah menyampaikan apa? Menyampaikan tentang kagumnya Allah kepada seorang pemuda yang jauh daripada sifatnya pemuda pada umumnya. Sifatnya pemuda itu lalai, asik-asikan, lupa dan ini enggak. Seorang pemuda yang istiqomah, mencari ilmu, ibadah dan sebagainya, ini kagum. Nah kita enggak. Kita bukan kagum dengan orang yang mencari ilmu, bukan kagum dengan orang yang istiqomah 5 waktu di masjid, bukan orang yang bagaimana dengan orang tua, bukan. Kagumnya dengan sulapan. Air jadi susu, kagum. Daun jadi duit, kagum. Dajjal itu keluar nanti lebih hebat. Ya lebih hebat Dajjal keluar itu. Nah, karena itu orang yang pecinta dunia, orang yang fasik itu pasti akan termakan fitnahnya Dajjal itu. Akan ikut dengan Dajjal. Katut dengan Dajjal. Kemudian ya mau nggak mau
Orang tersebut itu orang yang jauh daripada agama, daripada ajaran agama. Orang yang murka dengan ajaran agama. Tapi orang mukmin yang jujur, yang kuat, kokoh keimanannya, la yaghtar bihi, tidak akan pernah tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Tak akan tertipu orang mukmin. Nggak akan percaya dengan dengan perkara yang mudah seperti itu, enggak. Mereka itu nilai bagaimana ajaran agama dari orang tersebut, bagaimana dalam menjalankan agamanya, tentang keimanannya dan sebagainya. Itu yang menjadi nilai. Ada orang yang dikenal soleh, banyak orang yang berbondong-bondong datang minta doa, minta berkah dan sebagainya. Sampai ada satu ulama mengajak murid-muridnya datang untuk mengambil berkah daripada orang soleh tersebut, yang dikenal soleh tadi itu. Ketika sudah di depan matanya ini, ngelihat orang soleh tadi itu meninggalkan salah satu kesunahan yang disunahkan oleh Rasulullah, ayo balik. Tidak jadi, padahal sudah di depan mata ini. Dijak balik semuanya. Padahal bukan dari tetangga, rumahnya dekat, tidak jauh. Sudah datang jauh-jauh, ternyata terlihat olehnya tidak menjalankan salah satu kesunahannya Rasulullah. Apalagi yang wajib ini, yang masih sunnah ini. Balik, lu katanya murid-muridnya, lu Ustaz, ya kenapa balik? Katanya dia, Allah nggak akan mungkin menitipkan sirnya, rahasianya kepada orang yang tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh nabinya. Cuma gara-gara meludah tuh. Meludah itu kan disunahkan apa? Sebelah kiri. Kalau memang kita di depan ngadep, pas kita ngadep kiblat itu bukan, tapi taruh di bawahnya. Kadang kita ngeludah sakarepan, kanan kiri nggak ngurus. Kadang malah depan itu adu-aduan. Adab. Nabi mengajarkan adab, sopan santun. Ente kira ngeludah itu orang yang ngelihat tidak jijik ya? Kalau yang keluar permata orang seneng. Yang keluar itu tadi aromanya sedap orang seneng. Keluar hijau, wungkul, mambu, mana? Yang adab ngeludah itu di bawah. Kayak kucing loh. Kucing itu tahu kotorannya itu habis ditutup, tahu kalau itu kotoran, orang nggak senang melihatnya, ditutup. Kita ndak, si adaban kucing sih. Kucing lebih sopan santun, tahu kalau itu kotoran ditutup. Kita ndak, wis mudah. Ini kadang-kadang meludah seperti itu loh. Mari. Ini nggak, rahasianya Allah nggak mungkin dititipkan orang seperti ini yang melalaikan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi. Itu ukurannya, bukan ukurannya itu punya kelebihan, ya bisa menjadikan sesuatu dari sesuatu ke sesuatu, bukan. Nah, karena itu orang yang biasa heboh dengan hal-hal tersebut itu orang yang bodoh, orang yang cinta dunia. Tapi kalau orang yang mukmin, shadiq, yang jujur dengan keimanannya, kokoh, mantap, gak akan mungkin tertipu dengan hal seperti itu. Karena itu yang tertipu dengan Dajjal. Yang tertipu dengan Dajjal ada orang-orang yang nggak beriman. Tapi orang yang beriman nggak tertipu dengan Dajjal. Orang yang nggak beriman, wah percaya, memang hebat. Bayangkan ditanam langsung tumbuh, langsung berbuah, hebat. Yang mati bisa hidup. Padahal kita tahu yang bisa menghidupkan seorang daripada kematian itu adalah Allah. Dajjal punya kelebihan itu. Yang tertipu hanya mereka, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dikuasai cinta dunia, dan orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Orang yang punya keimanan enggak ada. Ya karena itu fansah li nafsik, nasihati dirimu.
Wanzur lidinik, perhatikan agamamu. Wala taghtar bil mughtarin, jangan kamu tertipu dengan orang-orang yang tertipu. Jadi mereka sendiri tertipu, kemudian kamu tertipu dengan orang yang tertipu. Jangan. Ya. Nasihati diri kamu. Ya. Ingatkan diri kamu, kemudian perhatikan. Ya, jadi segala sesuatu itu jangan jadi jangan diukur dengan apa? Jangan diukur dengan kelembutan. Jangan diukur dengan yang apa? Tapi lihat dalam segi agama. Agar kita nggak mudah tertipu. Kalau kita mudah ngelihat pakaiannya, kita sudah angkat tangan, hormat. Apalagi komplit lengkap misalnya, serbannya atau imamahnya dan lain sebagainya, kita sebenarnya ini keliru. Tapi perhatikan itu lewat agamamu, ajaran yang telah diajarkan. Kalau enggak, akhirnya kita mudah tertipu. Datang orang memakai pakaian yang dipakai oleh ulama, orang-orang soleh, mengucapkan ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, sudah kita pasrah, ikut. Akhirnya bareng-bareng kecemplung. Makanya kita perlu belajar untuk mengetahui, oh ini nggak benar, oh ini sesuai. Kenapa? Di akhir zaman itu banyak topeng, banyak topeng. Lah kita nggak akan mungkin mengetahui kalau kita nggak ngerti. Polisi dulu pinter. Polisi itu nggak pernah tertipu dengan siapapun. Ini berbuat tahu polisi. Siapapun yang dihadapinya, mau dia itu sesama polisi atau dia itu yang bukan dan lain sebagainya, tahu. Ini bertopeng, tahu polisi. Kenapa? Karena dia melakukan ini, melakukan ketahuan. Nah kita harus jadi seperti itu. Dan kita tahu, oh ini topeng saja. Sebetulnya dia bukan seperti ini. Dia nggak seperti ini, dia nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Tahu kita. Nah karena itu kita perlu belajar. Karena pada akhir zaman itu fakat kasurati da'awi, pengakuan itu semakin banyak. Ngaku nabi aja ada, apalagi ngaku wali. Malaikat itu loh yang tidak terbentuk jasad, terbentuk daripada cahaya. Ada yang ngaku malaikat, ya ada yang ikut. Padahal malaikat itu kan ajsam nuroniyah, terbuat dari cahaya. Seperti setan atau iblis terbuat dari api, terbuat dari cahaya. Kemudian ada orang ngaku, padahal tidak bersifatkan laki, tidak bersifatkan perempuan. Ada laki, ada perempuan ngaku malaikat, ya dipercaya. Kenapa? Karena kebodohan. Karena kebodohan. Malaikat Jibril sudah dinyatakan terakhir turun di zamannya Nabi, ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi gak ada, gak turun lagi malaikat Jibril. Ngaku datang jadi malaikat Jibril, percaya. Kenapa? Ya karena kebodohan. Karena kebodohan. Ya, karena itu banyak pengakuan di akhir zaman. Nabi pun sudah mengatakan bahwa nanti akan datang Dajjalun, Dajjajil, Dajjal. Sebelum Dajjal, rajanya Dajjal muncul dulu anak-anaknya Dajjal nih. Ya. Ibaratnya boneka-boneka Dajjal ini muncul dulu. Ya. Kasuratu da'awi. Wa nataqa bihaqulu lisan dawi. Akan berbicara dengan berbagai macam sudah. Nggak ngerti agama, bicara tentang agama. Tidak paham tentang ayat Al-Quran, tentang hadis, dia akan bicara tentang ayat tentang hadis. Tapi yang bisa selamat daripada itu semuanya, wan naqad basir wa bisara'rim alaihim khabir. Yang bisa ngerti, yang bisa paham itu adalah orang yang mengerti, orang yang belajar, orang yang paham, sehingga tidak tertipu dengan pengakuan, tidak termakan dengan ucapan-ucapan mereka yang indah, yang bagus, yang
ya, bisa diterima menurut logika, tapi semuanya tidak sesuai dengan apa yang ada. Itu nggak akan mungkin bisa kita selamat daripada semuanya kalau kita tanpa ilmu, tanpa pengamatan dan penelitian yang jeli daripada kita. Nah, karena itu intinya itu jangan mudah kita tertipu dengan orang yang berpenampilan seperti orang yang mulia, orang yang ahli ibadah. Kalau orang itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, lah kita nggak akan mungkin tahu ini sesuai atau tidak kalau kita bodoh, kalau kita nggak ngerti. Kalau kita bodoh, kalau kita nggak ngerti, atau kita ngerti tapi nggak perhatian, nggak jeli, ya kita akan tertipu. Ada orang ngerti, punya pengetahuan, tapi kalau dia nggak perhatian, ya juga akan tertipu. Apalagi kalau orang bodoh, nggak perhatian, wis bodoh nggak perhatian, pasti akan tertipu. Karena itu kita itu jangan mudah percaya, ya, jangan mudah percaya. Apalagi di akhir zaman ini, untuk membaca ayat Al-Quran atau hadisnya Nabi, wah, menjelaskan itu mudah buat mereka. Kenapa? Terjemahannya ada, mereka menyampaikan seakan-akan mereka ngerti, padahal mereka nggak ngerti dengan logika yang mereka pakai. Bahaya. Nah, apalagi banyak orang bertopeng, ya. Nah, banyak orang bertopeng, nggak belajar, nggak apa, muncul moro-moro dengan pakaian yang bisa dipercaya oleh orang. Nah, makanya terjadi banyak kan sekarang melakukan ini, melakukan itu. Kalau kita ngeliat berita, kenapa mereka semuanya bertopeng? Lah yang tertipu adalah orang-orang bodoh yang nggak ngerti. Kalaupun ada orang yang mengerti yang tertipu, itu karena apa? Karena tidak perhatiannya. Nah, tidak perhatiannya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang orang-orang yang perhatian, sehingga kita tidak tertipu dengan hal-hal yang di luar nalar, yang banyak orang tertipu seperti yang akan dibawa oleh Dajjal nantinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.